semua, kembali lagi bersama Seniman Muda Berkarya. Di episode kali ini, aku berada di sebuah museum daerah Jakarta Barat yang gedungnya dibangun pada tahun 1929 dan diresmikan pada tanggal 14 Januari 1933. Sebagai Nederlands Handelsmaatschappij, NHM, NV di Batavia atau yang juga dikenal dengan nama The Factory. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan asing. Gedung ini pun turut berganti nama dan kepemilikan untuk kemudian difungsikan sebagai kantor pusat Bank Ekspor-Impor atau Bank Eksim. Pada tahun 1999 terjadi merger Bank Eksim dengan 3 bank lainnya ke dalam Bank Mandiri, sehingga kepemilikan gedung ini menjadi aset milik Bank Mandiri. Gedung ini akhirnya beralih fungsi menjadi museum pada tahun 2004 dengan tujuan menjadi sarana pembelajaran perbankan yang informatif bagi masyarakat. Hari ini aku akan ngobrol dengan Mas Fajar Adrian Danar selaku Kepala Museum Mandiri mengenai Museum Mandiri. Simak terus ya. Hai Mas Fajar, apa kabar? Halo Kak Chelsea, baik. Terima kasih banyak, senang banget hari ini aku dan tim aku bisa berkunjung ke Museum Mandiri. Ini sebenarnya sudah mungkin ketiga kalinya aku kesini. Jadi dari kecil udah sering banget kesini dan senang banget untuk kembali lagi kesini dan akhirnya benar-benar bisa mengupas tuntas tentang sejarahnya, mungkin juga budayanya dan juga cerita-cerita di balik Museum Mandiri. Nah, aku ada pertanyaan untuk Mas Fajar nih. Untuk Mas Fajar sendiri, seperti apa sih ketertarikannya terhadap museum dan sejarah? Iya, Kak Chelsea, sebenarnya kalau ketertarikan di museum ya, mungkin Kak Chelsea atau orang-orang, kebanyakan orang itu menganggap museum itu hanya isinya koleksi-koleksi atau barang-barang antik ya sebenarnya. Padahal di museum itu kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya kita ada educate, collaborate, sama promotion. Jadi misalnya kalau educate kita bisa mengedukasi dari pameran kita, terus kita juga ada program-program seperti edufantif, kita mengajarkan pengunjung dengan cara yang fun. Terus kalau kolaborasi, kita juga bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas di sekitar Kota Tua, kawasan Kota Tua. Jadi kita juga bekerja sama ini bertujuan untuk memberikan platform kepada teman-teman sekitaran Kota Tua untuk dapat berkarya. Gitu. Untuk promosi juga kita juga Museum Mandiri sebagai point of sales. Kita juga bisa memberikan ajakan untuk gerakan ESG atau Net Zero Emission. Wow, bagus banget. Aku dukung penuh. Target kita adalah 2030 Net Zero Emission. Gitu. Apa arti pentingnya sejarah bagi Mas Fajar? Ya, kalau kita ngomong sejarah, pasti ada sejarah yang baik dan sejarah yang buruk. Jadi menurut saya sejarah itu penting sebagai alat ukur atau sebagai panduan kita untuk melakukan langkah ke depannya. Gitu sih Kak Chelsea. Jadi hal-hal yang baik kita bisa ulangi lagi dan hal-hal yang buruk mungkin bisa kita hindari di kemudian harinya. Sudah berapa lama Mas Fajar menjadi kepala museum dan juga archive ya untuk arsip betul. gitu? Di sini tuh aku baru sekitar 3 bulan sebagai kepala museum. Tapi mungkin kalau ditanya nyesel atau enggak, yang pasti saya senang sekali dengan passion saya juga sebenarnya ada di fotografi, juga ada di pengadaan event-event. Iya. Jadi ini kesempatan saya untuk berkreasi sih. Apa yang membuat Mas Fajar terinspirasi untuk berkarir di bidang museum? Untuk berkarir menjadi kepala museum mandiri sebenarnya saya nggak ada rencana sih Kak Chelsea. Jadi memang dari saya juga lulusan hukum, sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Mungkin lebih ke tujuan pribadi untuk berkembang untuk bisa berkarya, untuk bisa menghasilkan sesuatu dan untuk bermanfaat ke lingkungan saya sih. Wow, keren Mas. Nah, apa sih sejarah penting yang harus kita ketahui tentang perjalanan berdirinya Museum Mandiri? Berdirinya Museum Mandiri ini di sini berisi tentang bagaimana vibes, sistem kerja dan alat-alat yang digunakan
di masa lampau. Iya. Nah, itu kita terus juga bagaimana Museum Mandiri mengabadikan bagaimana kita bangkit dari krisis di 1998. Iya. Waktu itu oleh Haji Habibie ya. Itu Betul. yang mengusulkan lah untuk merger 4 bank gitu. Ada dari 4 bank besar sebenarnya, Bank Dagang Negara, Bank Bumidaya, Bapindo, dan Bank Eksim gitu. Wah. Itu menjadi satu bank besar lagi, Bank Mandiri. Nah, aku dengar di sini ada 33.348 koleksi ya Mas Fajar ya. Nah, koleksi apa saja yang bisa dilihat pengunjung di Museum Mandiri ini dan berapa lama sih proses pengumpulan koleksi tersebut berlangsung? Kita mengumpulkan koleksi-koleksi itu sebagian besar dari cabang-cabang. Cabang-cabang kita datangi satu-satu, barang apa yang masih ada di sana. Itu sih sistem pengumpulan koleksi ini sebenarnya nggak berhenti sih. Sampai sekarang masih berlanjut. Kalau kakak Chelsea bilang 33.000 mungkin nanti akan bisa nambah gitu. Oh. Di sini misalnya bisa kita lihat ini mesin tik di Ini sini. mesin tik, Ini ada mesin tik yang dipakai di cabang-cabang. Iya. Terus kita ada buku besar, buku ledger book lah. Oke. Terus ada beberapa mata uang, koin, uang kertas, gitu-gitu. Semuanya sih berhubungan dengan perbankan sih. Bagaimana sih cara membuat Museum Mandiri bisa tetap relevan bagi seluruh kalangan gitu? Karena kan ini sudah lama sekali gitu, tapi gimana sih untuk stay relevan ke teman-teman Gen Z, millennials gitu? Bagaimana Mas Fajar? Sebagai kepala museum, bagaimana merelevansikan ya? Kita mengadakan acara-acara misalnya akhir pekan di museum, kita isinya di situ bisa kayak pound feet, bisa kayak membatik, bisa latte art, kan orang-orang suka kopi. Wah, sekarang seru, ya. Iya. Kayak gitu kita adain ya biar bisa menarik sehingga mereka setelah kegiatan tersebut bisa mencoba ketertarikannya terhadap koleksi kita gitu. Kapan sih kita bisa melakukan ini? Apakah weekdays juga bisa atau hanya weekend? Di sini sih kita setting, kita juga melihat alur pengunjung ya. Karena ramainya di weekend, kita set di weekend setiap Sabtu Minggu. Gitu. Jadi cuma Sabtu Minggu aja ya Mas Fajar? Di setiap Sabtu Minggu. Sejauh ini animo masyarakat gimana sih Mas? Kalangan dari mana aja gitu? Umurnya dari berapa aja yang udah mulai mencoba? Kita setting untuk umur itu untuk seluruh usia ya. Jadi misalnya ketika latte art berarti 20 sampai 40 lah yang datang gitu. Tapi kalau untuk yang anak-anak kita juga ada melukis patung gitu juga yang juga. Ya patungnya patung kartun-kartun gitu. Wah, lucu. Jadi anak-anak juga bisa nyobain gitu. Lebih menarik juga ya buat anak-anak kecil juga ya. Di sini juga ada Kids Corner ya Mas? Iya Kak, di sini Kids Corner. Jadi ketika mungkin ya kalau orang tuanya ingin fokus terhadap untuk melihat koleksi kita, tapi anaknya belum ada ketertarikan, belum ya Kak? Mungkin mudah-mudahan pas udah agak besar akan muncul ketertarikannya, bisa memakai Kids Corner kita gitu. Nah, kan di sini kan ada 33.348 koleksi. Apa sih koleksi favoritnya Mas Fajar? Satu aja, pilih satu aja Mas. Iya, di sini ya. Kalau pertama kali aku masuk sini pun, aku juga udah lihat banyak orang-orang foto di daerah sini nih. Ini namanya koleksinya kaca patri, Kak. Wow. Jadi ini adalah kaca yang terbuat dari gelas-gelas yang dipanaskan lah, dipadatkan lah ya. Itu juga terlihat lah dari jalan gitu, udah kelihatan ini kaca patri punya Museum Mandiri gitu sih. Jadi memang ikonik gitu ikonik ya. Jadi kaca patrinya ikonik. Museum Mandiri gitu. Wow. Gitu nanti sih, abis ini aku mau lihat. Oke. Seperti apa sih tantangan yang dihadapi Museum Mandiri dalam mengelola museum dari masa ke masa, khususnya di era modern dan digital seperti sekarang? Tantangan terbesar adalah bagaimana
cara kita menyampaikan pesan atau storytelling terhadap koleksi-koleksi kita ke pengunjung gitu. Jadi sebenarnya kalau di era digital ini memang kalau kakak lihat di museum-museum art modern gitu, pasti orang-orang muda pasti lebih tertarik lah. Tapi memang karena kita basisnya menceritakan kejadian-kejadian ataupun koleksi-koleksi di masa lampau, kita juga nggak boleh kalah tuh storytellingnya daripada teknologinya gitu. Jadi storytellingnya harus kita kuatin dulu, baru digitalnya sebagai pendukung. Nah kalau di sini berarti ada nggak sih buku-buku yang digital gitu? Kita ada buku digital untuk bisa daya tarik tambahan lah, daya tarik tambahan. Jadi kalau buku asli juga kan kita sulit jaganya tuh, koleksi. Jadi mending kita digitalkan sebagai ya sembari belajar, sembari main lah, itu membalik-balikannya. Gitu. Fasilitas apa saja sih yang kita bisa nikmati di Museum Mandiri, Mas Fajar? Nah, kalau fasilitas kebetulan nih Kak, aku sebenarnya pengen ngajak kakak keliling ke Museum Mandiri. Mungkin walaupun udah 2 kali, 3 kali, mungkin ada hal-hal baru yang Kak Chelsea belum jumpai di kunjungan sebelumnya. Nah, nanti mungkin sama edukator kita, namanya Kak Adli, nanti mungkin akan dipandu keliling. Makasih banyak Mas Fajar. Ya, thank you. Makasih. Jadi kasir ini tuh memang sudah aktif sejak era Belanda. Jadi kalau teman-teman mau menabung, itu tuh dulu nabungnya di sini kayak antri, teller-tellernya tuh seperti ini, kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu, dulu itu ramai sekali ya di sini? Iya, cukup ramai. Saking ramainya tuh sampai meja kasirnya itu kurang lebih 122 meter. Jadi cukup panjang gitu. Ya, ini salah satu buku digital yang kita punya. Selain itu kita juga bisa QR code. Nah, ini yang bisa diakses langsung sama teman-teman. Jadi jejak perjalanan dari Bank Mandiri. Nah, ini dia Kak Chelsea. Ini ruangan sejarahnya. Jadi sejarah singkatnya, perusahaan ini namanya Nederlandsche Handelsmaatschappij atau bahasa Indonesianya itu perusahaan dagang Belanda. Jadi memang di awal dibentuknya itu adalah perdagangan, bukan perbankan, seperti itu. Nah, ini gambaran dari seperti apa mereka memonopoli perdagangan, lebih seperti itu. Berarti kayak ekspor impor juga, gitu ya? Betul, Dan juga misalnya mungkin ada bahan-bahan kayak seperti beras begitu? Oh iya, lebih ke rempah-rempah, lalu tanaman perkebunan seperti kopi, gula, teh dan lain-lain seperti itu. Nah, ini adalah koin perayaan 100 tahun dari NHM. Kak Chelsea bisa lihat ada Amsterdam paling besar. Aku boleh? Ya, boleh, silakan. Jadi Amsterdam ini adalah kantor pusatnya si NHM. Lalu di kanan kirinya itu cabang-cabangnya, mulai dari Batavia, bahkan sampai Suriname, Rotterdam, dan lain sebagainya. Wow, Gitu. Luar biasa. Ini perjalanannya ya, kalau nggak salah. Ini VOC sih. Sebenarnya kalau secara garis besar itu Belanda mulai datang itu mulai dari VOC. Jadi NHM itu atau Nederlandsche Handelsmaatschappij itu dibentuk pada tahun 1824 di Belanda seperti itu. Dan 2 tahun setelahnya membuka cabang pertama di Batavia di sini. Ini adalah ruangan yang menggambarkan tentang keindahan alam Indonesia, salah satunya budaya menabung. Bahkan ada fakta unik sedikit, jadi dulu tuh orang-orang Indonesia menabung sebelum celengan, ada bahan yang lebih mudah ditemukan, yaitu menggunakan celengan bambu. Ada di sini, ada gambarnya Kak Chelsea. Jadi mereka menabung di dalam bambu, karena kan bambu murah dan mudah didapat saat itu, jadi mereka menyimpan uang hasil jualan dari berdagang atau petani dan lain sebagainya, semua disimpan di dalam celengan ini. Nah, kalau misalnya bisa diceritakan mungkin mengapa mengambil tema ini gitu, untuk menggambarkan apa, Mas Adli? Karena sebenarnya NHM itu awalnya perdagangan Kak Chelsea. Jadi sebelum mereka menambah atau melebarkan bisnisnya ke perbankan, mereka itu perdagangan yang menjual bahan-bahan seperti kopi, tebu, gula, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu yang cukup kita ambil sepertinya cocok untuk dibuat di sini.
Oke Kak Chelsea, ini ruangan tentang 4 bank pendahulu sebelum Bank Mandiri. Kak Chelsea bisa lihat mulai dari deposito, saham, obligasi, buku tabungan, itu semua ada di ruangan ini. Kak Chelsea, ini di depan ada beberapa alat-alat perbankan yang dulu sempat digunakan. Salah satunya adalah National Cash Register. National Cash Register. Register. Jadi sebelum mereka print out buku tabungan yang kayak sekarang, itu alatnya seperti ini. Seperti itu. Jadi ada banyak nominal-nominal, angka, saldo dan lain-lain. Seperti itu. Kalau ini surat berharganya. Jadi ini surat berharga dari NHM yang dijual kepada nasabah-nasabah Tionghoa gitu. Jadi ada aksen-aksen aksara-aksara dari Mandarin seperti itu. Ini menarik sekali ya, di sebelah sini ada sempoa. Yes. Kenapa sempoa? Karena saat itu orang-orang Tionghoa itu masih menggunakan sempoa untuk alat hitungnya. Nah ini juga ada brush juga. Ya, untuk menulis dokumen, lalu ada mesin ketik, mulai dari kursi, meja, sampai tempat simpan dokumen ini Kak Chelsea itu semua asli. Asli semua? Iya, masih otentik. Kalau ini lembaran uangnya ya? Iya, tapi ini sudah print. Jadi tidak yang asli ada di brankas. Boleh, karena ini tidak asli jadi boleh. Dan ini Kak Chelsea, alat angkutnya juga asli. Jadi ini peti uang yang biasa diangkut. Jadi setelah dari keranda uang yang akan dimasukkan ke peti uang, lalu turun ke lift hijau itu. Untuk menuju brankas. Gitu. Jadi ini rempah-rempah yang tadi Mas Adli juga ceritain ya? Betul. Pertukarannya, perdagangannya. Iya. Dan banyak sih sebenarnya Kak Chelsea. Belanda tuh juga bukan hanya rempah-rempah, tapi ada perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Di sini ada tebu, ada kopi, teh dan indigo. Indigo. Yes. Indigo ini dari tanaman nila yang diproses untuk menghasilkan warna biru. Nah, buku besar era Belanda itu kurang lebih seperti ini. Jadi real besar banget bukunya, dan ini asli Kak Chelsea. Ini asli pada Ya, saat itu masih asli. disimpan sampai sekarang ya? Betul. Harta karun. Ya. Ini foto peresmiannya Kak Chelsea, bisa lihat kasir-kasirnya masih sama. Di sini? Iya, betul. Persis di depan? Iya. Masih sama semuanya. Masih sama persis. Jadi kita memang mempertahankan bentuk aslinya supaya teman-teman yang datang bisa merasakan experience dari era Hindia Belanda. Wow, dari pintu, dari jendela nggak ada yang dirubah sama sekali ya? Bahkan termasuk ventilasi yang kita gunakan itu juga masih original. Tahun 1990. Dan kita ini atapnya datar Kak Chelsea. Nama gayanya itu adalah Art Deco. Art Deco. Iya. Kalau ini adalah replika dari patung Dewa Hermes. Yes, betul. Karena kenapa kita bilang replika? Karena yang aslinya itu ada di gedung Eskomtok. Dan aslinya itu tidak bisa dipindahkan, sekaligus bangunannya masih aktif sebagai bank. Jadi ini adalah buku-buku yang kita pamerkan. Bahkan ini ada namanya First Lah atau Neraca Laba Rugi. Nah Kak Chelsea, ini ada surat saham. Tapi surat saham ini setelah Indonesia merdeka. Jadi Kak Chelsea bisa lihat sudah ada lambang burung Garuda dan penggunaan rupiah. Nah ini adalah surat saham sebelum Indonesia merdeka. Jadi Kak Chelsea bisa lihat penggunaan bahasanya masih bahasa Belanda, lalu ada lambang F di situ. F di situ artinya lambang gulden. Setelah berkeliling, aku mau mencoba beberapa kegiatan dari program akhir pekan di Museum Mandiri. Pertama, aku akan membuat latte art yang diajarkan langsung oleh Mas Dede Sudirman sebagai barista. Thank you. Oke, sama-sama.
Selanjutnya, aku juga mencoba membatik sambil dibimbing oleh Mas Wagiman. Nah, akhirnya udah mencoba-cobalah sedikit. Gimana menurut Mas Wegi? Ini belum 5 menit tapi udah bagus. Ini kalau semakin selesai mungkin bisa lebih keren lagi dan hasilnya Butuh pasti latihan bagus. ya? Ya, butuh latihan, butuh ketekunan untuk sebuah proses ya. Ini hasil-hasil dari Ya ini teman-teman yang sudah ya, berlatih. ya ini salah satu motif Mega Mendung yang kita bikin tadi ya seperti ini. Jadi seperti itu sih nantinya. Gitu. Terima kasih banyak Mas Wegi. Sama-sama. Nanti kita ketemu-ketemu lagi membatik Siap. bersama lagi. Siap. Senang sekali hari ini aku bisa belajar banyak tentang sejarah di museum ini dan berkesempatan mencoba kegiatan-kegiatan menarik dari program akhir pekan di Museum Mandiri. Sebagai penutup ada satu kutipan dari Mas Fajar Adrian Danar yang mengingatkan kita sebagai generasi muda untuk bisa menjaga dan melestarikan sejarah yang kita miliki. Sebagai generasi muda, alangkah baiknya kita terus menjaga dan melestarikan bangunan, cagar budaya dan juga museum. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Salam seniman muda berkarya.